singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa. Pengertian notasi. Notasi sigma yang ditulis dengan lambang sigma adalah sebuah tanda yang digunakan untuk menuliskan suatu penjumlahan secara singkat. Lambang notasi sigma merupakan huruf besar Yunani yang berasal dari kata asing atau sum yang artinya jumlah. Tujuan notasi. Tujuan dari penggunaan notasi ini adalah untuk meringkas penjumlahan yang panjang dan rumit yang terdiri dari suku-suku atau deretan tertentu. Dalam kata lain, notasi sigma memiliki fungsi untuk mempermudah dalam menulis perhitungan suatu perjumlahan yang panjang. Selanjutnya, yang ketiga, rumus notasi sigma. Notasi sigma dapat didefinisikan sebagai berikut. U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah UN sama dengan sigma dengan batas atas N dengan batas bawah I dikurang 1 UI. Dengan I adalah indeks penjumlahan, 1 adalah batas bawah penjumlahan, N adalah batas atas penjumlahan. 1, 2, dan 3 sampai seterusnya atau N adalah wilayah penjumlahan, sehingga bisa dibaca penjumlahan suku UI untuk I sama dengan 1 sampai dengan I sama dengan N. Baik, masuklah ke contoh. Contoh nilai siswa kelas 6 mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Di situ ada 7 siswa, ada nama siswa, skor, dan kategori. Untuk nama siswa Siti Nur Aisyah dapat skor 70 dalam kategori baik. Noval Yazid skor 70 kategori baik. Muhammad Ridho skor 45 kategori kurang. Raihan Alzamani skor 65 kategori cukup. Rizka Adinda skor 45 kategori kurang. Baby Cynthia skor 55 kategori kurang. Dan yang terakhir Suketi Aryani skor 50 kategori kurang. Langsung dimasukkan ke rumus sigmanya. Sigma batas atas 7, batas bawah I sama dengan 1, XI sama dengan, nah masukkanlah skor-skor yang ada di tabel atas. Skor siswa ada 70 tambah 70 tambah 45 tambah 65 tambah 45 tambah 55 tambah 50, maka jumlahnya adalah 400. Maka rata-rata nilai siswa adalah, dimasuklah dia 1/7 sigma batas atas N dan I sama dengan 1, XI sama dengan 400/7. 400 adalah hasil penjumlahan semua skor yang ada di atas dan 7 adalah jumlah seluruh siswa. Maka 400 dibagi 7 dapatlah hasilnya 57,14. Baiklah, materi selanjutnya yaitu sifat-sifat notasi sigma. Ada beberapa sifat dasar penjumlahan sigma. Yang pertama, sigma A untuk I dari 1 sampai N. Ini sangat mudah karena kita tinggal menaljabarkan nilai konstannya. A ditambah A, kemudian hasilnya dikalikan dengan N. Yang kedua, sigma AXI untuk I dari 1 sampai N. Ini juga kita tinggal mengaljabarkan. AX1 ditambah AX2 tambah sampai AXN. Maka A dikali sigma XI untuk I dari 1 sampai N. A itu adalah nilai konstannya. Dan sifat yang terakhir yaitu sigma XI ditambah YI untuk I dari 1 sampai N. Ini kita juga mengaljabarkannya, yaitu X1 ditambah Y1 ditambah sampai XN ditambah YN. Maka sigma XI untuk I dari 1 sampai N ditambah sigma YI untuk I dari 1 sampai N.
Contohnya, kalian bisa lihat data di layar, yaitu nilai siswa kelas 6 mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Untuk contoh sifat pertama, yaitu sigma XI untuk I dari 1 sampai 7. Kita tinggal mengaljabarkan saja nilai konstannya atau skor yang didapat siswa, yaitu 70 ditambah 70 ditambah 45 ditambah 65 ditambah 45 ditambah 55 ditambah 50, hasilnya 400, kemudian dikalikan N-nya itu 7, hasilnya 2800. Dan untuk sifat kedua, contohnya sigma 2xi untuk I dari 1 sampai 7. Ini sama seperti yang pertama dialjabarkan, bedanya setiap nilai konstan atau skor itu dikalikan 2. Seperti 2 dikali 70 ditambah 2 kali 70 ditambah 2 kali 45 sampai skor yang didapatkan Suketi, yaitu 2 dikali 50, maka hasil yang didapat yaitu 800. Dan untuk sifat terakhir, sigma XI ditambah YI untuk I dari 1 sampai 6. Kalian bisa lihat data di layar, jumlah siswa perempuan dan laki-laki dari kelas 1 sampai 6. X yaitu perempuan dan Y yaitu laki-laki. Jadi, kita tinggal menambahkan X dan Y-nya. X-nya itu 8 dan Y-nya itu 10. Jadi, 8 ditambah 10 ditambah 7 ditambah 13. Kemudian ditambahkan 5 ditambah 12 sampai data kelas 6. Dan hasilnya itu 113. 5. Operasi penjumlahan sigma. Di situ ada data, yaitu nilai siswa kelas 6 mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Di situ ada skornya. Lalu untuk pengoperasian, kalau ada soal untuk sigma X ditambah K kuadrat untuk nilai I sama dengan 1 sampai dengan N, maka caranya seperti ini ya. Oke, langsung saja. Ini ke contohnya. X tambah 2 untuk nilai I sama dengan 1 sampai dengan 7. Yang X tambah 2 itu kita kalikan dengan perkalian aljabar. Setelah didapat perkalian aljabar, tinggal substitusikan saja nilai X-nya. Maka mendapatkan hasil seperti yang kita lihat, 70 kuadrat ditambah 70 kuadrat sampai dengan ditambah 50 kuadrat ditambah 2 kali 2 kali 70 tambah 70 sampai tambah 50, kemudian ditambah 2 pangkat 2. Oke, setelah semuanya dijumlahkan mendapatkan hasil 25.228. Dan untuk pengoperasian yang kedua, jika ada soal seperti ini, sigma XI tambah YI pangkat 2. Oke, jadi di sini berarti ada sekitar 2 variabel. Jadi untuk perempuannya kita andaikan saja sebagai X dan laki-lakinya sebagai Y. Maka seperti yang tadi, kita tinggal mengikuti saja, tinggal mensubstitusikan saja nilai-nilainya. Oke, di sini ada soal sigma X tambah Y pangkat 2 untuk nilai I sama dengan 1 sampai dengan 6. Nah, dia mintanya sampai dengan 6, maka harus ke 6 data itu kita masukkan dan kita substitusikan. Maka mendapatkan hasil sigma 8 kuadrat tambah 7 kuadrat sampai 9 kuadrat ditambah 2 dikali 8 tambah 7 sampai dengan ditambah 9, kemudian dikali 10 ditambah 13 sampai dengan tambah 9, kemudian ditambahkan 10 kuadrat tambah 13 kuadrat sampai dengan 9 kuadrat. Maka setelah mereka dijumlahkan mendapatkan hasil
7.375. Oke, lanjut. Dan untuk pengoperasian yang ketiga sama saja, cuma di sini di depannya ada nilai konstannya. Oke, jadi itu caranya, kalian tinggal mengalihkan nilai konstannya, kemudian nilai X-nya kalian substitusikan, ya nilai X tadi untuk nilai X perempuan ya, maka dimasukkan di situ data yang perempuannya ada 8 tambah 7 sampai dengan tambah 9, kemudian dimasukkan untuk 2 dikali Y ya, untuk nilai Y-nya maka dimasukkan untuk bagian yang berapa jumlah laki-laki, yaitu 10 ditambah 13 sampai dengan 9. Maka setelah dijumlahkan mendapatkan hasil yaitu 224. Oke, lanjut ke nomor 4, yaitu ada pengoperasian apabila X dikali X kurang 1. Oke, jadi tinggal kita masukkan kembali saja nilai-nilai dan data-datanya, kita ikuti saja seperti itu. Ada XI kuadrat, maka tinggal kita masukkan saja nilai X-nya, kemudian kita kuadratkan semua data nilai X-nya. Lalu di situ karena dia dikurang XI, maka masukkan kembali nilai X-nya, berarti dikurang 8 ditambah 7 tambah 5 dan seterusnya. Kemudian setelah dijumlahkan maka mendapatkan hasil 479 dikurang 51 menghasilkan 428. Dan untuk nomor 5, apabila ada operasi sigma yang seperti ini, XI tambah 1 dikali XI dikurang 1, maka itu yang XI tambah 1 dikali XI kurang 1 itu dialjabarkan dan mendapatkan hasil XI pangkat 2 dikurang 1. Maka tinggal kita masukkan saja angka-angka dari data yang tadi. Masukkan nilai X-nya berapa, lalu dikuadratkan, kemudian dikurangkan dengan nilai konstannya yaitu adalah 1. Maka hasilnya menjadi 479 dikurang 1 menghasilkan 478. Oke.